Ya guys, kembali lagi channel aku bukan Wibu ya. Di video kali ini gue akan melakukan pembahasan perihal karakter di anime Naruto, yaitu Uchiha Itachi, sebuah karakter yang memiliki cukup banyak fans ya di serial anime Naruto. Dan ya, kali ini kita akan membahas beberapa detail-detail tentang kisah hidup Itachi ini. Ya, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Itachi ini merupakan salah satu shinobi dari desa Konoha yang berasal dari klan Uchiha ya. Dia terkenal sangat jenius dan dapat melakukan trik-trik shuriken yang sangat hebat. Dia juga ahli dalam menggunakan teknik katon. Dan kepribadian dia juga sangat dewasa ya, dapat memikirkan segala hal dengan matang-matang, gak asal melakukan keputusan ya. Dan kalau membahas perihal tentang Itachi, kalian wajib tahu perihal kenapa dia melakukan pembantian terhadap klannya, kenapa dia juga bergabung kepada Akatsuki, dan kenapa juga dia harus bertarung melawan Sasuke di akhir hayatnya ya. Hal pertama yang kita bahas yaitu tentang kenapa Uchiha Itachi melakukan pembantian terhadap klannya sendiri. Dan hal tersebut dilakukan karena dia mendapat perintah atau mandat dari Denso, yaitu tetua dari desa Konoha. Dan kenapa tetua tersebut ingin melakukan pembantian terhadap klan Uchiha? Karena di klan Uchiha akan melakukan pemberontakan atau kudeta terhadap desa Konoha. Tapi pertanyaannya, kenapa Itachi mau melakukan pembantian tersebut, yaitu membunuh saudara-saudaranya sendiri yang satu klan ya. Sebelum membahas itu, kita mau membahas kenapa klan Uchiha itu berkhianat kepada Konoha. Hal itu disebabkan karena Uchiha itu dikucilkan di desa Konoha. Semua bermula waktu penyerangan Kyuubi di desa Konoha ya. Pada waktu itu, Uchiha dianggap yang telah mengendalikan Kyuubi supaya menyerang desa Konoha. Dan para klan Uchiha tersebut juga tidak dapat berpartisipasi dalam penyerangan Kyuubi, dan mereka hanya disuruh untuk mengungsikan para penduduk desa. Dan tidak hanya itu, klan Uchiha juga dipojokkan dengan cara dipindahkan ke pojok desa oleh Denso setelah penyerangan Kyuubi tersebut. Hal itu juga menambah kebencian Uchiha terhadap desa. Bahkan setelah dilakukan perpindahan dari pusat ke pojokan desa, mereka juga selalu diawasi oleh anbu-anbu hitam ya, sehingga membuat kericuhan di klan Uchiha untuk melakukan kudeta terhadap Konoha. Nah, setelah kita mengetahui kenapa klan Uchiha ingin melakukan kudeta terhadap desa Konoha, sekarang kita lanjut membahas perihal kenapa Itachi membela desa Konoha, bukan membela klannya sendiri ya. Akibat dari rencana kudeta yang dilakukan Uchiha terhadap Konoha, Itachi dijadikan sebagai mata-mata ganda, yaitu mata-mata oleh klan Uchiha dan juga mata-mata oleh desa Konoha. Hal itu membuat Itachi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif menjadi klan Uchiha dan perspektif menjadi warga desa Konoha. Tentu saja hal itu membuat beban pikiran sendiri bagi Itachi ya. Dan singkat cerita, setelah berbagai usaha yang dilakukan Konoha untuk meredakan kudeta yang dilakukan oleh klan Uchiha tetap gagal. Bahkan setelah Uchiha Shisui ingin melakukan Koto Amatsukami yang diperintahkan oleh Hokage untuk meredakan kudeta tersebut, tetapi Danzo tidak mempercayai Shisui, dan akhirnya malah Shisui melakukan bunuh diri setelah matanya dicuri oleh Danzo. Dan bahkan setelah itu Itachi juga melihat kebebalan-bebalan dari para anggota klan Uchiha lainnya yang tidak bisa diajak negosiasi sama sekali ya. Untuk yang tanya kenapa Uchiha Shisui melakukan bunuh diri, itu jawabannya sebenarnya simpel sih ya. Karena jika kalau Uchiha Shisui diketahui telah matanya dicuri oleh si Danzo, otomatis perang antara Uchiha dan Konoha akan jelas terjadi ya. Dan setelah Uchiha Shisui gagal dalam meredakan kudeta antara klan Uchiha dan juga Konoha, kini giliran Itachi yang harus melakukan tanggung jawab yang besar tersebut. Dan setelah berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Itachi, akhirnya Itachi memilih untuk mengikuti perintah Konoha, yaitu untuk membasmi seluruh klannya kecuali adiknya sendiri, yaitu Uchiha Sasuke. Beberapa alasan yang membuat Itachi untuk memilih keputusan tersebut, yaitu yang pertama, dia ingin supaya Sasuke tidak terlibat dalam kudeta tersebut. Karena jika terjadi perang antara Uchiha dan juga Konoha, otomatis adiknya juga akan terseret dalam perang tersebut dan akan mengakibatkan adiknya juga ikut tewas dalam perang tersebut. Alasan kedua yaitu Itachi tidak ingin terjadinya perang shinobi keempat dikarenakan kudeta antara Uchiha dan juga Konoha yang membuat Konoha menjadi rapuh dan mudah sekali untuk diserang dari desa-desa luar ya.
Dan alasan yang ketiga yaitu Itachi ingin melindungi nama baik dari klan Uchiha, karena jika Uchiha ingin melakukan kudeta terhadap desa Konoha, otomatis klan Uchiha akan dicap sebagai klan yang bengis yang ingin menggulingkan kekuasaan Konoha ya. Dan alasan terakhir yaitu karena Itachi sudah membuat kesepakatan dengan tetua Konoha yaitu Hokage ketiga dan juga para tetua lain untuk menjaga Sasuke setelah dia pergi sebagai ninja buronan ya. Setelah kalian tahu alasan kenapa Itachi lebih memilih Konoha ketimbang klannya, mungkin kalian bisa membayangkan ya bagaimana perasaan emosional dari Itachi saat melakukan pembantaian tersebut terhadap anggota keluarganya dan juga para anggota klannya sendiri ya. Oke, setelah kalian tahu alasan kenapa Itachi melakukan pembantaian terhadap klannya, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kenapa Itachi bergabung ke dalam Akatsuki. Alasan pertama yaitu karena Itachi sudah menjadi ninja buronan sehingga dia tidak bertapat lagi menetap di desa Konoha. Dan alasan yang kedua karena dia sudah mengenal salah satu member dari Akatsuki yaitu Tobi Obito yang memiliki kemampuan yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan desa Konoha karena memiliki mata Sharingan yang cukup kuat. Dan alasan yang ketiga yaitu Itachi ingin Sarana menjadi tempat pembalas dendaman untuk Sasuke supaya Sasuke dapat menjadi pahlawan karena membunuh Itachi yang berasal dari Akatsuki, yaitu organisasi yang mengancam desa ya. Lanjut, setelah kita mengetahui alasan-alasan kenapa Itachi masuk ke dalam organisasi Akatsuki, sekarang kita lihat tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan Itachi saat berada di dalam anggota tersebut. Yang pertama, setelah wafatnya Hokage ketiga setelah pertarungan melawan Orochimaru, dia datang dengan misi untuk menangkap Jinchuriki Kyuubi yaitu Naruto. Tetapi sebenarnya tujuan asli dari dia adalah untuk menegaskan supaya para tetua Konoha yaitu dua penasehat Konoha dan seorang Danzo untuk menaati atau menepati janji atau kesepakatan yang telah mereka sampaikan untuk menjaga Sasuke supaya tetap terjaga di desa ya. Namun tak lama setelah hal tersebut, dia mendengar kabar dari Zetsu Hitam bahwa Sasuke telah berada dalam genggaman Orochimaru ya. Mengingat kondisi tubuhnya yang semakin memburuk karena penyakit yang telah menggerogoti tubuhnya dan berasumsi bahwa dirinya sudah tidak akan bertahan lama lagi, dia membuat beberapa rencana untuk membalikan keadaan perihal Sasuke ya. Setelah membuat Sasuke dendam kepada dirinya dan menjadikan Sasuke menjadi lebih kuat, akhirnya dia bertarung melawan Sasuke. Dan alasan kenapa dia bertarung melawan Sasuke ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia ingin menjadikan Sasuke sebagai pahlawan yang telah membunuh Itachi, yaitu seorang yang telah berkhianat kepada desa dan bergabung dengan Akatsuki, sehingga Sasuke dapat diterima lagi di desa walaupun sudah berkhianat karena sudah keluar dari desa ya. Dan alasan yang kedua, dia ingin mengeluarkan segel Juin milik Sasuke yang didapatkan dari Orochimaru sehingga Sasuke dapat bebas dari tekanan atau ancaman untuk menjadi wadah dari Orochimaru ya. Dan yang ketiga, dia ingin mati oleh Sasuke supaya Sasuke dapat mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya ya. Dan juga dia juga sudah membuat beberapa backup rencana perihal kalau Sasuke tidak kembali lagi ke desa setelah dia membunuh Itachi ya. Backupan yang pertama yaitu Itachi memasukkan teknik Amaterasu ke dalam mata Sasuke untuk menjauhkan Sasuke dari Tobi Obito sehingga Sasuke tidak dapat mengetahui kebenaran dari cerita Itachi ya. Backupan rencana yang kedua yaitu Itachi memasangkan mata siswi ke dalam gagak yang dimasukkan ke dalam tubuh Naruto yang memiliki teknik Koto Amatsukami yang secara otomatis akan aktif jika merespon mata Mangekyo Sharingan milik Itachi yang akan ditanamkan ke dalam mata dari Uchiha Sasuke ya, yang memiliki perintah dari Genjutsu itu yaitu untuk melindungi desa Konoha sehingga nanti Sasuke bakal kembali lagi ke Konoha walaupun dengan memakai Genjutsu ya. Walaupun Itachi sendiri lebih memilih jika Sasuke kembali ke desa dengan sukarela tanpa menggunakan Genjutsu Koto Amatsukami ya. Beralih ke perang dunia shinobi keempat, Itachi kembali dihidupkan menggunakan Edo Tensei ya dan bertemu kembali dengan Naruto, dan akhirnya malah jutsu Koto Amatsukaminya digunakan kepada dirinya sendiri yang sudah di Edo Tensei ya. Dan pada akhirnya setelah sekian lama tidak pernah meminta tolong kepada orang lain, akhirnya Itachi meminta bantuan kepada Naruto untuk membawa kembali Sasuke pulang ke desa Konoha ya. Dan di akhir hayatnya, akhirnya Itachi menjadi pahlawan dalam bayang-bayang karena telah menyelamatkan dunia shinobi dari teknik Edo Tensei milik Kabuto ya.
Ya, mungkin cuma itu saja ya pembahasan tentang Itachi dari saya ya. Dan kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini ya, supaya saya juga dapat semangat dalam membuat konten-konten kayak gini. Dan satu kata motivasi terakhir dari saya ya, pahlawan sejati tidak mencari kemuliaan, tetapi dia bekerja dalam bayang-bayang.